pada pembahasan mengenai perceraian hingga tahapan-tahapan sidang yang berlangsung. Adapun pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari hukum perdata sampai dengan macam-macam hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Adapun hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu burgerlijk recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil, yang di Indonesia itu biasanya dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-Per. Hukum perdata memiliki banyak arti. Dari itu ada beberapa definisi dari beberapa tokoh atau beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Surjono Sukanto. Ia menyebutkan hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Yang selanjutnya itu ada pendapatnya Subakti. Ia berkata, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang selanjutnya itu ada pendapatnya Sri Sudewi. Ia mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu warga dengan perseorangan yang lain. Kemudian pendapatnya Sudikno Mertokusumo. Ia mengatakan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat, yang mana pelaksanaannya disertakan kepada masing-masing pihak. Kemudian ada pendapatnya Sudirman Kartodiprojo. Ia menyebutkan hukum perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut, maka ada beberapa unsur dan pengertian hukum perdata, yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum, dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas pelanggarannya. Adapun subjek hukum sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu ada manusia atau bisa disebut dengan naturlik person, dan badan hukum atau recht person. Selanjutnya, yakni mengenai macam-macam dari hukum perdata. Pada macam-macam hukum perdata ini kami bagi menjadi 6. Untuk yang pertama yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum perikatan, hukum waris, hukum perkawinan atau pernikahan, dan hukum kekayaan. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai perceraian yang juga dibahas ke dalam hukum pernikahan atau perkawinan. Alasan perceraian masuk hukum perdata. Kenapa sih perceraian itu masuk dalam hukum perdata? Yaitu karena terdapat undang-undang yang mengatur tentang perceraian di dalam undang-undang perkawinan, yang mana undang-undang perkawinan tersebut bagian dari hukum perdata. Nah, kemudian penting untuk kita
kita ketahui bahwa untuk dapat melakukan perceraian, baik karena talak atau cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri. Terkait hal ini, Undang-Undang Perkawinan mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, diterapkan ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun sebagai gugat. Kemudian adapun alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Dari beberapa sebab yang dapat dijadikan alasan sebagai perceraian yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat mengartikan bahwa perceraian itu tidak bisa langsung diputuskan, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang kuat atau sebab-sebab yang kuat dalam perceraian tersebut. Penjelasan perceraian. Secara umum, suami atau istri yang ingin menggugat cerai harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku secara umum. Namun, untuk pasangan yang beragama Islam, proses perceraian juga mengacu kepada ketentuan khusus, yakni kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak dan berdasarkan gugatan perceraian atau cerai gugat. Perbedaan cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai pemohon dan istri disebut sebagai termohon. Dalam kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 129 berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya, adapun pengertian cerai gugat, yang merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang disebut penggugat dan suami disebut sebagai tergugat. Cerai gugat tertuang dalam pasal 132 yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
Selanjutnya kita masuk pada materi perbedaan proses perceraian. Perbedaan proses perceraian antara keduanya terletak pada saat akhir proses perceraian. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses perceraian akan berakhir dengan diputuskannya perkara perceraian oleh hakim dalam sidang terbuka. Hal ini berbeda dengan cerai talak. Sedang dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses selanjutnya suami akan menceraikan talaknya di depan sidang pengadilan agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Dan jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Pada akhirnya, perceraian pun dianggap batal dan ikatan pernikahannya tetap putus. Materi selanjutnya, tahapan pendaftaran perkara. Pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap serta fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi KTP. 3. Petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan seperti menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. 4. Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank. Langkah terakhir, pemegang kas atau kasir menandatangani, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu tahapan pemanggilan sidang. Pertama, perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Kedua, pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat para pihak yang tercantum dalam surat gugatan atau permohonan. Dan jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah, di mana para pihak bertempat tinggal. Ketiga, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera daftarkan diri ke piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang berada di ruangan khusus yang tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan persidangan dalam perceraian. Terdapat 9 tahapan secara umum antara cerai gugat maupun cerai talak. Sebelum akan memulai sidang-sidang selanjutnya, dalam tahapan-tahapan alur persidangan perceraian yaitu yang pertama upaya perdamaian. Hakim diwajibkan harus mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Apabila tidak terjadi perdamaian, maka dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian dan perkara dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara pun selesai. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tahapan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, dalam perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Kemudian, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim, kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya.
Pada tahapan ini, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, maupun mempertahankan isi dari gugatan surat tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan maupun tambahan dalam gugatannya, persidangan dilanjutkan sampai ke tahap berikutnya. Jawaban tergugat. Replik dan duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam saksi, wajib hukumnya menampilkan minimal 2 orang saksi. Kesimpulan para pihak, baik penggugat maupun tergugat, diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Rapat permusyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakanlah putusan majelis hakim. Tahapan ini adalah tahapan terakhir. Untuk perkara cerai talak, masih terdapat sidang lanjutan, yakni sidang pengucapan ikrar talak. Hal ini dilakukan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil menghadiri sidang tersebut. 2, 3, beli permen. Jangan lupa subscribe, Like and comment.